Dharma, Ibu Lisnia Sari, yang tadi kita berkenalan ya Bu ya. Kemudian Ketua Program Studi STAB Jinara kita, Bapak Komang Sutawan. Ini waktu saya dikasih namanya saya senang, ini Bali saya bilang. Oke, selamat malam juga Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk kita belajar bersama 2 jam ini, semoga bermanfaat ya. Oke, dan mungkin supaya kita bisa lebih banyak tanya jawab, Bu Mina, saya akan mulai dengan slide. Dan slide saya tidak panjang, harapannya supaya nanti lebih banyak kita diskusi dan tanya jawab. Sebab kalau di online begini slide terlalu panjang, biasanya pesertanya lari-lari, Bu. Di layar kelihatan gambar, tapi orangnya entah di mana, ya. Karena mungkin terlalu lama, sehingga ini saya singkat. Mudah-mudahan nanti ada diskusi dan pertanyaan supaya lebih maksimal materi yang saya sampaikan. Saya buka tampilan dulu. Oke. Sudah muncul ya, Bu Mina dan teman-teman ya? Ya, oke. Jadi materi saya malam ini berjudul, sebentar saya harus pindah layar ini supaya tidak mengganggu. Oke. Managing Effective Self-Talk. Jadi bagaimana mengelola self-talk yang efektif untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, self-talk itu sendiri apa? Itu kalau dari definisinya dari banyak buku kurang lebih adalah sebagai berikut: dialog internal dengan diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan bentuk pikiran, pernyataan, serta gagasan. Sebuah percakapan internal di mana terdapat opini dan evaluasi tentang diri sendiri, bisa berbentuk positif atau negatif, dan keduanya berdampak pada apa yang dirasakan mengenai diri sendiri. Nah, secara umum, self-talk itu dibagi atas 2 jenis. Jadi orang biasanya membagi itu dalam positif self-talk dan negatif self-talk. Jadi positif self-talk ini lebih pada pikiran dan ucapan yang optimis. Jadi dikelompokkannya kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Dan negatif self-talk itu dikelompokkan sebagai pikiran dan ucapan yang pesimis. Nah, contohnya nih, sebelah kiri itu negatif self-talk. Jadi kalau misalnya bilang, aduh saya bodoh, aduh kok nggak ada yang suka sama saya ya, rasanya kerjaan ini sulit banget deh, atau saya rasanya nggak akan mampu dan menyelesaikan ini. Atau mungkin ada teman-teman yang berpikir, saya tak pernah melakukan sesuatu dengan benar, rasanya semua salah yang saya lakukan gitu ya. Atau saya ceroboh banget, kok berantakan sekali sih yang saya lakukan, kok saya seringkali jatuhkan barang. Nah, ini bentuk self-talk negatif yang tanpa sadar juga sering kita lakukan. Atau misalnya setelah ujian nilainya tidak sesuai yang diharapkan, kemudian bilang, aduh saya nggak cukup baik deh di mata kuliah ini, gitu misalnya. Nah, ini sering kita lakukan tanpa sadar. Termasuk juga positif self-talk-nya. Misalnya nih, lawan dari yang tadi nih, saya pintar, oh masih ada orang kok yang menyukai saya masih menyukai kok diri saya sendiri. Atau misalnya, oh pekerjaan ini dapat kok saya selesaikan, saya mampu loh menyelesaikan ini, saya dapat menyelesaikan ini dengan benar. Atau kalau lawannya saya ceroboh, saya lebih berhati-hati dalam bertindak. Kalau tadi bilang saya tak cukup baik, saya cukup baik untuk melakukan sesuatu. Ini self-talk yang terjadi sehari-hari. Nah, kenapa bisa terjadi self-talk? Karena gini, pikiran kita itu menangkap rangsangan dari luar itu dalam satu waktu itu bisa sampai 100.000 rangsangan, impuls gitu ya. Misalnya nih, pada saat kita menonton TV, mata kita yang menyaksikan layar televisi ini menerima rangsangan, telinga kita yang mendengar suaranya menerima rangsangan, kulit kita yang merasakan panas, dingin, angin ini menerima rangsangan. Sehingga dalam satu waktu, satu saat,
rangsangan itu begitu banyak yang diterima lewat indera kita. Nah, ini pun diproses oleh otak kita, sehingga akhirnya dari hasil proses di otak ini memunculkan buah pikiran, kurang lebih seperti itu. Makanya ketika nonton, dengar suara tukang bakso lewat, bisa, oh ada bakso, beli bakso dulu ya, kita pause filmnya, misalnya seperti itu. Jadi suara-suara yang muncul itu sebetulnya ya suara yang ada dalam diri kita sendiri menjawab rangsangan yang masuk ke dalam. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan bingung nanti kok ada yang ngomong sendiri, loh kok ini bukan saya loh yang ngomong. Nah ini kalau bukan saya suaranya mestinya dari luar. Kalau suara dari luar ya itu mesti curiga. Ya mungkin itu makhluk lain, tapi kita tidak bahas itu teman-teman ya. Yang jelas, nah, orang bilangnya inner voice, ada yang istilahnya higher self. Apapun dia, itu sebenarnya buah pikiran kita yang muncul secara verbal, sehingga ada ucapan yang kita dengar. Nah, kemudian teman-teman, di sini yang perlu dihati-hatikan sekali adalah negatif self-talk biasanya sudah pasti akan berdampak negatif, apalagi kalau terus dilakukan. Positif self-talk berdampak positif bila sering dilakukan, tapi ada tapinya ini. Positif self-talk pun bisa berdampak negatif. Dan sebaliknya, negatif self-talk pun dapat berdampak positif. Jadi, saya tidak akan berfokus atau berdebat dengan, wah ini negatif self-talk, ini positif self-talk. Saya lebih suka masuk ke ranah bahwa bagaimana memanfaatkan self-talk yang muncul, entah itu yang negatif, entah itu yang positif, untuk menjadi self-talk yang sifatnya konstruktif untuk diri kita. Makanya saya lebih senang menyebutnya dengan effective self-talk. Oke, apa itu effective self-talk? Self-talk yang mana terjadi dalam internal ini bersifat konstruktif, membangun, dan hasilnya bermanfaat positif bagi yang melakukan. Sifatnya itu adalah ada kemajuannya walaupun dia bertahap. Jadi istilahnya dia striving, not surviving. Jadi dia berjuang untuk maju, bukan hanya sekedar bertahan. Ini yang saya maksud dengan effective self-talk. Self-talk yang tidak efektif adalah proses dialognya akan berakhir dengan hasil yang destruktif. Positif self-talk pun bisa berakibat tidak efektif. Misalnya nih, saya pintar. Nah ini kan positif nih self-talk-nya. Ya, kalau saya pintar ya nggak usah belajar lah. Hasilnya apa? Bisa nggak bagus. Artinya apa? Self-talk positif ini merugikan. Oke, jadi hati-hati di situ. Tapi kalau misalnya punya self-talk negatif, waduh, saya rasanya nggak lulus deh ujian ini. Tapi self-talk negatif ini bila dilanjutkan dengan dialog internal, misalnya dilanjutkan dengan, kalau saya nggak berhasil, caranya gimana ya biar berhasil? Oh, saya mesti belajar. Tapi saya nggak ngerti, kalau gitu belajarnya sama siapa ya? Ada temen nggak yang bisa saya tanyain? Ada materi nggak yang saya bisa pelajari? Nah, dialog internal yang konstruktif ini akan membawa yang tadinya merasa, aduh saya nggak akan lulus di mata kuliah ini, memunculkan rasa positif, rasa optimis bahwa, oh iya, saya paling tidak saya coba belajar deh. Lihat hasilnya besok. Maka itu sudah terjadi self-talk yang bersifat konstruktif. Dari tadi ngerasa tidak mampu lolos ujian, jadi saya akan coba ini untuk lakukan. Nah ini yang saya maksud adalah yang sifatnya dia bertumbuh konstruktif gitu ya teman-teman ya. Nah dengan self talk ini adalah sebuah sifat alami sebetulnya. Setiap orang sering ngomong pada dirinya sendiri tanpa disadari. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan kebiasaan bicara sama diri sendiri ini untuk
menjadikan diri kita yang lebih baik. Contoh yang saya baca sedikit, Sang Buddha pun saya rasa cukup sering melakukan self-talk. Misalnya, ketika ditanya oleh muridnya tentang sesuatu yang dilakukan Sang Buddha, biasanya akan melakukan penjelasan seperti ini. Oh, para biku, atau oh Ananda, ada 3 hal tentang hal ini. Tahukah kamu apa itu Ananda? Nah, Sang Buddha tahu bahwa Ananda tidak tahu, tapi dengan pola itu sebenarnya Sang Buddha melakukan self-talk. Oh, yang pertama, ini loh Ananda. Beliau menjelaskan sesuatu sambil mengulang apa yang beliau ketahui. Jadi self-talk ini kalau dilakukan dengan benar, akan menguatkan hal-hal baik di dalam diri kita. Akan mengingatkan hal-hal baik yang sudah kita bangun. Jadi seperti yang disampaikan Romo Lamirin di pembukaan tadi, sebenarnya itu sudah merangkum yang saya sampaikan ini, bahwa sebaiknya self-talk diucapkan kalau lagi sendiri. Kalau lagi di jalan, jangan nanti dikira orang gila gitu kan. Jadi harus pilih waktu mau self-talk itu. Di kali lain self-talk bisa dilakukan misalnya hanya di dalam hati. Tapi kalau misalnya sendiri ya bicara saja nggak apa-apa, karena dengan kita melakukan diskusi internal ini, keuntungannya apa? Pada saat kita mengucapkan, ucapan ini keluar dan masuk ke telinga kita lagi, nah ini sebenarnya udah jadi program yang menguatkan. Seperti itu. Jadi akhirnya betul seperti yang Romo Lamiri tadi bilang, ini menjadi sugesti yang bersifat membangun untuk kita. Nah, kemudian dari berbagai riset yang saya baca, jadi keuntungan dari orang yang melakukan self-talk yang efektif adalah dia meningkatkan vitalitas, kekebalan tubuhnya meningkat, rasa sakitnya bisa mengurangi rasa sakit, kardiovaskularnya lebih baik secara kesehatan, secara umum kesehatan fisik yang lebih baik, mengurangi risiko kematian. Bukan berarti dengan self-talk jadi tidak mati, gitu ya. Tapi paling tidak risiko itu bisa kita kurangi. Sebab banyak sekali orang yang sekarang, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, bekerja sulit, kebutuhan tetap ada, kondisi dalam tekanan yang cukup berat, maka ini risiko kematiannya biasanya tinggi, bukan karena pandeminya, tapi karena tekanan yang terjadi secara psikologis. Nah, dengan self-talk ini sebetulnya bisa membantu untuk mengurangi risiko tersebut. Kemudian secara mental, manfaat dari self-talk yang efektif adalah bisa mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan ketahanan menghadapi masalah, kita bisa mendapat kepuasan hidup yang lebih baik. Beberapa riset yang saya baca, termasuk di jurnal-jurnal psikologi, bahkan dikatakan orang yang melakukan self-talk yang positif, artinya ya hasilnya itu positif untuk dia, maka auranya pun akan tampak menyenangkan. Dan dia akan memiliki keberanian untuk mencoba tantangan untuk mengatasi masalah. Dan dia menjalani hidup yang lebih optimis. Itu hasil riset yang saya baca. Nah, dengan banyak riset, banyak buku, banyak praktisi yang mengatakan bahwa self-talk ini bagus, banyak orang coba, betul enggak? Saya yakin beberapa dari yang ikut hari ini pasti sudah coba self-talk kepada dirinya sendiri, namun kadang-kadang itu berhasil, kadang-kadang seringnya enggak berhasil, betul enggak? Nah, mengapa sebuah self-talk bisa gagal? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dan tidak semua menemukan jawabannya. Gagal, self-talk ini gagal seringkali karena bisa jadi karena orang merasa, saya sudah lakukan beberapa kali kok tidak ada perubahan. Saya lakukan begini, harapannya cepat, ternyata kok tidak cepat. Jadi
Jadi sering gagalnya di situ karena orang yang tidak sabar untuk melihat perubahannya, berharap perubahannya sangat instan. Yang kedua, mungkin karena caranya yang tidak sesuai. Nah, balik ke definisi self talk tadi, saya tunjukkan definisi tadi yang di awal, saya garis bawahi di situ. Self talk adalah dialog internal dengan diri sendiri yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan bentuk pikiran, pernyataan serta gagasan. Jadi saya garis bawahi pikiran bawah sadar, ya, karena para praktisi self talk seringkali mengajarkan untuk melakukan self talk itu dalam kondisi apapun dan lakukan berulang. Tapi dengan catatan ini, teman-teman sekarang tahu bahwa itu harus dilakukan dengan pikiran bawah sadar loh. Kenapa? Itu akan saya jelaskan nanti. Nah, salah satu riset yang saya baca, ini riset tentang tidak ada kaitannya sama self talk, tapi saya akan tunjukkan bahwa demikian kuat pengaruh pikiran bawah sadar. Jadi beberapa peneliti, di situ ada Anu Kaiser, Monica M. Smith, Chris Dickerman, kemudian ada Usun Bajapau dan Albert Posma dan kawan-kawan. Nah, mereka melakukan riset tentang orang anoreksia. Jadi orang anoreksia ini adalah orang yang habis makan dikorek lagi, dimuntahkan karena dia merasa badannya ini kurang kurus, kurang slim, badannya ini kegemukan, kebanyakan seperti itu. Dan yang menarik dari riset ini adalah setiap subjek penelitian yang diundang ke tempat riset tersebut, pada saat hendak masuk pintu, selalu jalannya miring. Nah, kalau kita kan normal, kita akan jalan lurus ke pintu, betul enggak? Tapi orang tersebut, dia akan jalan miring. Karena dia merasa dirinya itu gemuk banget, sehingga enggak muat di pintu kalau jalannya lurus ke depan. Artinya apa? Walaupun dia lihat di kaca, dia lihat tampilannya itu kurus, di dalam pikiran bawah sadarnya itu, dia merasa dia masih gemuk. Sehingga itu mempengaruhi cara dia jalan untuk masuk ke pintu. Nah, demikian luar biasanya bawah sadar itu, sehingga self-talk yang efektif itu bila dilakukan dialog dengan pikiran bawah sadar kita. Gitu ya, teman-temannya. Nah, sekarang penjelasan pikiran bawah sadar saya akan sedikit saja. Jadi pikiran manusia itu ada pikiran sadar, bawah sadar. Bawah sadar sendiri ada nirsadar juga, tapi kami biasanya hipnoterapis menggolongkan sebagai dua ini. Nah, pikiran sadar itu ternyata hanya 5% dari keseluruhan pikiran manusia. Bawah sadar itu 95%. Itu makanya kalau dia beradu pikiran sadar dan bawah sadar, yang menang bawah sadar. Itu makanya tadi yang anoreksia itu begitu masuk pintu pikiran bawah sadarnya masih mengatakan kamu gemuk lo, nggak cukup di pintu, makanya jalannya nyamping. Oke, walaupun di kaca dia sudah lihat, pikiran sadarnya tahu, oh kamu sudah kurus banget malah, tapi bawah sadarnya masih beranggapan dia gemuk. Nah, dan pikiran sadar dengan bawah sadar ini ada critical factor namanya yang membatasi, yang diciptakan oleh pikiran sadar untuk melindungi bawah sadar kita. Jadi dalam kondisi tertentu bawah sadar ini akan bisa mudah diakses sebab critical faktornya terbuka. Pada kondisi lain, critical factor akan tertutup seperti ini sehingga informasi apapun yang berusaha digali atau mau dimasukkan ke pikiran bawah sadar itu gagal. Jadi kalau mensugesti diri atau afirmasi positif, kamu pintar Gus, kamu pintar Gus, kamu pintar Gus, tapi dalam kondisi yang tegang atau kondisi yang panik, maka program ini akan ditolak. Sebab apa? Critical factor menutup. Kenapa critical factor menutup? Sebab pikiran sadar ingin melindungi bawah sadar diakses sembarangan. Jadi critical factor itu fungsinya melindungi bawah sadar sebetulnya. Nah, begitu mau membuka critical factor, caranya apa? Ada banyak cara teman-teman, salah satunya adalah dengan cara pikiran yang rileks.
Makanya kepada teman-teman saya yang mahasiswa, biasanya saya ajarkan sebelum ujian, santai, diskusi, ngobrol dengan teman-temannya, lupakan sejenak materi kuliahnya, supaya apa? Tidak tegang. Sebab begitu tegang, di kelas lihat soal, waduh, apa nih? Waduh, kayaknya nggak inget deh. Pada saat mulai seperti itu, biasanya pikiran sadar kita akan menutup critical factor. Akhirnya pada saat baca soal kita blank, sebab jawaban yang disiapkan bawah sadar untuk soal itu tidak bisa keluar karena aksesnya ditutup oleh critical factor ini. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa kemudian bawah sadar itu penting? Saya akan jelaskan seperti ini. Dalam diri manusia itu ada nilai. Nilai ini terbentuk karena ada kejadian, ada peristiwa yang dibarengi dengan emosi. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang menyenangkan, terus emosinya juga intens, maka kejadian itu akan mudah diingat. Saya tanya deh adik-adik mahasiswa nih, dosen yang paling baik pasti diingat. Dosen yang paling nyebelin pasti diingat, tapi dosen yang biasa-biasa biasanya nggak diingat. Itulah. Karena apa? Ada emosi yang menempel dengan kejadian tersebut sehingga membentuk nilai. Contoh misalnya anak dimarahin pada saat dia tidak bisa. Akhirnya apa? Dia ada ketakutan. Misalnya pas lagi belajar matematika Anda bisa jawab, dimarahin sehingga terbentuk nilai bahwa saya takut sama matematika. Nilai ini yang membentuk belief system gitu ya. Belief system ini berarti lebih pada apa yang dia yakini. Bukan ngomong agama, tapi lebih pada apa yang dia yakini dalam hidupnya. Nah, belief system ini kemudian membentuk aturan hidup kita. Aturan hidup ini yang kemudian membentuk kebiasaan kita sebagai manusia. Jadi kalau sudah pegang nilai bahwa saya tidak senang matematika, saya bodoh matematika, buktinya dimarah terus, dan pada saat dia belajar matematika beberapa kali benar dimarahin terus, maka tuh kan, benar kan dimarahkan. Nah ini jadi belief. Begitu pelajaran matematika, akhirnya dia punya pilihan untuk menghindari. Sebab secara alami, manusia itu menyukai apa yang menyenangkan untuk dirinya, apa yang mudah untuk dirinya, menghindari apa yang tidak dia sukai, menghindari hal yang sulit untuk dirinya. Jadi, daripada repot belajar juga nggak pinter-pinter, nanti kena marah, lebih baik nggak belajar. Sehingga ini jadi aturan hidup yang dia pegang, menghindari pelajaran matematika. Sudah jadi aturan hidup, maka ini akan jadi kebiasaan setiap pelajaran matematika otomatis sakit, otomatis alasan, otomatis apapun dilakukan. Nah, pada saat di titik kebiasaan ini yang kata orang banyak itu sulit diubah. Ya kan? Dan akhirnya pada saat ada orang yang ingin bertumbuh dalam hidupnya, biasanya dia ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Nah, salah satu caranya adalah self-talk ini, teman-teman. Dan sayangnya, sugesti, afirmasi, self-talk, apapun upaya yang dilakukan untuk mengubah diri seseorang, seringkali diarahkan adalah untuk mengubah kebiasaan. Dan ini yang menyebabkan akhirnya self-talk tersebut jadi tidak berefek. Sebab apa? Kebiasaan itu adalah hasil akhir dari sebuah nilai yang ditanamkan dalam diri seseorang. Jadi kalau mau berubah, kalau ingin menghilangkan kebiasaan buruk, maka yang harus diubah adalah nilainya. Yang harus dimodifikasi, yang harus diperbaiki, yang harus ditanamkan adalah nilai. Jadi dengan nilai ini berubah atau ada nilai baru yang ditanamkan, maka kebiasaan yang buruk pun bisa diubah atau kebiasaan baru pun bisa dibentuk. Oke, gitu ya. Untuk bisa menanamkan nilai, ini teman-teman pasti kalau sering nonton Pak Adi, atau sering ngobrol sama Bu Mina, atau mungkin sering ngobrol sama Romola Mirin, ini hal yang pasti sering disebutkan gitu ya. 5 cara untuk mengakses pikiran bawah sadar dan menanamkan nilai itu ada. Pertama,
informasi disampaikan oleh figur yang dipandang sebagai otoritas. Contoh, kalau dosennya yang dihormati bilang, dah, ini mata kuliah gampang, kamu lulus nilainya baik. Maka mahasiswa yang menggunakan itu sangat yakin dan nilainya A ya karena apa? Figur otoritas ini bicara dan pembicaraannya itu jadi program ke dalam diri mahasiswa tersebut. Gitu. Jadi, nah di sini para dosen juga harus mulai berpikir berhati-hati melakukan pilihan kata yang jangan sampai nanti merugikan hidup mahasiswanya. Oke. Yang kedua adalah ide dengan muatan emosi yang intens, yang tinggi. Contoh, ini contoh yang saya lakukan deh supaya nanti enggak salah ketemu. Saya ingat seorang guru waktu SD, saya enggak ingat guru yang lainnya, saya hanya ingat guru itu satu-satunya, Pak Mudito namanya. Saya ingat karena saya pernah melakukan sesuatu yang buruk. Jadi saya main di kelas sampai naik menginjak-injak meja. Jadi dilihatlah telapak kaki saya di bangku meja sekolah itu. Dan saya lompat dari meja ke meja nih, beberapa meja nih. Jadi bekas kaki itu nempel di situ. Kemudian pada saat guru masuk, guru lihat ada bekas kaki, akhirnya tidak bisa mengelak, saya mengaku, dan yang terjadi adalah saya dihukum dengan mengepel satu sekolahan. Dan itu jengkel sambil ngepel, sambil ngomel. Sial ini Bapak ya, masa saya cuma nginjak 2 meja ngomelnya, terus hukumannya satu sekolahan yang harus saya pel. Dan saya ingat loh guru itu sampai sekarang. Karena apa? Ada emosi yang intens waktu itu dengan beliau. Jadi guru-guru yang lain, saya nggak ingat nama guru saya waktu SD, kecuali beliau itu. Ya, karena ada kejadian yang dibarengi dengan emosi yang intens. Nah, demikian pula misalnya nih, saat seseorang mencapai keberhasilan, dia merasa gembira, dia merasa bersyukur, dia merasa puas, maka itu pun akan menjadi program. Makanya kemudian kenapa kita umat Buddha diajak sering bermudita cita, sering ikut bergembira kalau orang lain melakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Harapannya apa? Dengan kita ikut bergembira, hal-hal baik itu pun jadi program tanpa sadar di pikiran bawah sadar kita. Jadi, lain kali kalau misalnya ada hal-hal baik yang terjadi di lingkungan kita, ya kita harus sambut dengan perasaan gembira, gitu ya. Jangan perasaan ya sama aku enggak. Nah, itu kan artinya malah akan nanti jadi merugikan teman-teman. Yang ketiga, repetisi ide. Jadi ide ini diulang-ulang terus sehingga akhirnya bawah sadar kita terbiasa dan diterima dengan mudah. Ini yang dilakukan para praktisi self-taught sebenarnya. Diminta melakukan repetisi karena mungkin ini yang ditahu satu-satunya. Jika para praktisi self-talk ini ngerti bahwa dialog ini harus dengan bawah sadar, maka tidak hanya repetisi, hal lain pun akan dilakukan untuk membantu memaksimalkan. Contoh repetisi yang paling populer gitu ya, adalah ketika tahun 90-an, sebuah perusahaan membuat air dalam kemasan. Pada saat itu orang ketawa, orang meremehkan. Air minum kok dipakai botol? Di Indonesia lo nggak sulit cari air minum. Tapi yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Dia melakukan iklannya terus-menerus dengan musik yang sama, dengan tampil di berbagai media koran waktu itu. Di TV terus ada iklannya. Kalau teman-teman dengar musiknya tung 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 aqua tung 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 tung, sering dengar kan? Sampai sekarang pun masih aqua dengan musik itu. Yang terjadi apa teman-teman?
pada saat kita ingin minum di rumah makan atau di warung atau di restoran, ditanya, Pak Agus mau minum apa? Aqua 1. Padahal maksudnya air mineral gitu kan. Terus yang jualan ke belakang balik lagi, maaf Pak Agus, aquanya kosong, aqua merah fit mau katanya. Betul nggak? Ini artinya apa? Bahwa ide aqua sebagai air minum kemasan itu sudah tertanam tanpa sadar di pikiran bawah sadar kita, dan ini yang jadi program yang tertanam kuat kemudian. Karena apa? Proses repetisi yang dilakukan secara masif dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang keempat adalah identifikasi kelompok. Jadi, misalnya identifikasi kelompok yang bisa dilakukan orang tua ke anak. Misalnya begini nih, wah, papamu pinter loh, engkongmu itu loh jago matematika, emakmu itu loh jago matematika, engkongmu itu lebih jago lagi matematika. Jadi kita sekeluarga ini semua jago matematika, enggak mungkin kamu enggak jago, pasti kamu jago matematika, yang penting kamu belajar. Anak ini akan nangkep, oh iya, kata papa saya, engkong saya jago, engkongnya engkong jago, emak jago. Oh, enggak mungkin saya anaknya enggak jago, saya cucunya enggak jago. Ini identifikasi yang bisa dilakukan orang tua ke anak. Atau identifikasi kelompok yang lain, misalnya kalau kita datang ke praktek dokter, biasanya dokter itu pakai jas putih gitu kan. Jadi praktek dokter manapun biasanya kita datang pasti dokternya jas putih. Karena apa? Dengan memakai jas putih itu secara tidak sadar kita sudah mengidentifikasikan orang ini dokter loh. Dulu pada saat belum ada aturan iklan di televisi yang melarang iklan menggunakan jas dokter, perawat, tenaga medis, banyak sekali perusahaan obat atau vitamin atau suplemen yang memasarkan dengan tampil terus bilang, wah obat ini ampuh bla 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 bla. Karena apa? Begitu lihat orang pakai jas putih, orang sudah mengidentifikasikan, oh itu yang ngomong dokter loh. Ini yang kemudian berusaha dilakukan. Yang kelima adalah pikiran yang rileks. Jadi ini 5 cara yang mudah dan semuanya bisa dimanfaatkan untuk menanamkan program lewat self-talk ke pikirannya. Oke. Dan cara melakukan self-talk, teman-teman, sebetulnya sangat mudah sekali. Pertama, lakukan dalam kondisi tubuh yang rileks. Jadi kalau dalam kondisi badan yang tegang, kaku, masih tidak punya waktu yang cukup, hindari lakukan itu. Tapi kalau memang bisa, rilekskan badan, ambil waktu untuk mulai melakukan self talk ke diri sendiri ini, rilekskan tubuh, kemudian dibantu dengan memanjangkan nafas, buat secara teratur, ya kan? Ini saya berikan langkah praktis langsung teman-teman. Nah, setelah nafas panjang dan teratur ini, ada banyak cara. Misalnya pada saat narik nafas, itu dihitung 1, 2, 3, 4, sebanyak yang bisa dilakukan. Waktu menghembuskan nafas juga dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya dalam 6, 7 tarikan nafas, angkanya akan memanjang. Nah, pada saat itu berarti nafas kita sudah panjang dan teratur. Nafas yang panjang dan teratur akan menurunkan gelombang otak, akan merilekskan pikiran. Sederhananya seperti itu. Bisa dilakukan dengan tutup mata supaya hasilnya lebih maksimal. Tapi banyak orang yang melakukan self-talk pada saat menyetir. Itu pun tidak apa-apa, asal jangan pada saat ngebut gitu ya. Karena pada saat nyetir mobil sambil ngebut, biasanya pikirannya tidak akan bisa memikirkan hal lain selain ngebut, sehingga jangan lakukan self talk pada saat itu. Tapi pada saat tidak menyetir, lebih baik tutup mata. Karena apa? Pada saat kita menutup mata, maka
rangsangan yang masuk lewat mata itu bisa kita kurangi. Sebab mata ini kurang lebih menurut John Medina itu hampir memakan 80 sumber daya kita. Jadi rangsangan yang lewat mata ini sangat mengganggu kalau kita ingin berfokus ke dalam, sehingga itu harus ditutup. Makanya kemudian banyak tradisi agama pasti mengajak untuk menutup mata pada saat berdoa, meditasi, melakukan puja, apapun itu. Kenapa? Supaya lebih mudah berfokus ke dalam. Kemudian, lakukan dialog internal terkait subjek atau masalah yang diatasi. Itu kalau sudah rasanya rileks gitu ya. Nah, langkah keempat ini yang harus teman-teman lihat adalah dengarkan apa yang muncul mengenai diri Anda, kenali dan catat gitu ya, catatnya ketinggalan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya merem, tiba-tiba, oh saya kok ngerasa diri saya ini jelek ya, buka mata, saya ngerasa diri saya jelek gitu, ditulis. Terus apa lagi? Tapi ada kelebihan saya nih, ya ditulis lagi, buka mata, ditulis lagi. Lakukan itu secara santai teman-teman. Jadi jangan tegang gitu ya, karena memang membutuhkan kondisi yang rileks untuk mendapat hasil maksimal. Gunakan kata subjek orang ketiga atau nama depan atau nama panggilan Anda. Jadi jangan self-talk-nya, saya ini harusnya begini, saya ini begini, saya begini, atau kamu itu harusnya begitu, kamunya jangan begini ya, kamu tidak boleh lakukan itu ya. Ini hindari teman-teman. Ini riset yang menunjukkan bahwa self-talk menggunakan orang ketiga jauh lebih efektif. Salah satu risetnya yang dilakukan oleh Ethan Kross, psikolog dari University of Michigan, dia mengumpulkan 89 peserta untuk diriset dibagi dua kelompok. Kelompok pertama diminta dikasih tugas, kedua kelompok ini adalah menyusun pidato yang panjangnya 5 menit dan kemudian dibawakan. Jadi streslah mereka semua, karena mereka semua tidak pernah bikin pidato gitu ya. Kemudian satu kelompok diminta melakukan self-talk dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya kan? Nah, sudut pandang orang ketiga ini apa? Bisa nama sendiri, entah itu nama depan kita atau nama panggilan kita waktu kecil. Jadi ini yang disampaikan oleh Kross. Yang satu kelompok lagi diminta self-talk, tapi dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu saya. Hasilnya, setelah dilakukan beberapa self-talk dan kemudian melakukan pembuatan pidato itu, ternyata kelompok yang pertama ini memiliki hasil yang lebih bagus. Banyak yang bisa menyelesaikan pembuatan pidatonya dibanding kelompok kedua. Jadi nanti kalau self-talk, jadi gini, oke Gus, oh jadi masalahmu gini Gus, oh kalau gitu sih harusnya bisa Gus cari jalan keluarnya. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Sebab di riset yang lain juga menyatakan bahwa begitu kita memandang masalah itu dari sisi orang ketiga, kita bisa memiliki beban yang artinya beban kita terhadap masalah itu seperti dipindahkan sementara, sehingga kita bisa melihat lebih objektif pada masalah. Itu makanya kenapa orang juga banyak pergi ke hipnoterapis sebenarnya, yaitu ada pihak ketiga yang subjektif untuk melihat masalah kita dengan baik. Nah, pada saat self-talk, ini yang penting. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa saya ini bodoh gitu ya, bisa ditanamkan self-talk-nya berupa afirmasi, misalnya saya pintar, kamu pintar Gus, kamu pintar Gus. Oh Agus anak yang pintar Gus, Agus anak yang pintar Gus. Nah ini kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak. Karena apa? Karena ada nilai tadi yang di dalam itu sejalan atau tidak dengan self-talk yang dibawakan ini. Nah, karena itu, untuk dia menjadi self-talk yang efektif, berikan pertanyaan. Agus, ini bodoh loh.
Kenapa ya si Agus ini bodoh? Jadi akan ada dialog seperti itu. Oh, dia nggak bodoh, cuman dia malas belajar. Loh, kalau dia malas belajar itu kenapa? Ya karena sering main. Kenapa sering main? Ya soalnya nggak ada yang ngajarin. Nah, kalau dia ada yang ngajarin, kira-kira mau nggak dia belajar? Oh, mau. Kalau dia mau belajar, kira-kira masih bodoh nggak? Oh, dia pintar harusnya. Oh, kalau gitu gimana ya caranya supaya si Agus ini mau belajar? Oh, kalau dia mau belajar, berarti TV-nya dimatiin dulu. Terus kalau dia nggak ada kakaknya, mungkin dia belajarnya dengan membaca. Nah, proses ini yang harus dibangun, teman-teman. Pakai kalimat tanya, terus kapan? Terus gimana mulainya? Sehingga akhirnya ketemu sebuah kesimpulan bahwa, oh, Agus ini pintar, yang penting dia belajar. Dia belajar itu sukanya kalau TV-nya dimatikan, terus ada orang yang nemenin. Nah, ini kemudian yang ditanamkan kembali lewat Agus ini senang belajar loh. Dia belajar dengan mudah. Dia belajar itu kalau suasananya mendukung dan setiap dia belajar ini bikin dia tambah pintar. Ini akan menjadi self talk yang lebih kuat lagi karena apa? Ada jalan keluar atas masalah, ada penyelesaian masalah yang terjadi, ada nilai baru yang terbangun dan ada penguatan sugesti yang terjadi di dalam baik selama proses itu juga setelah proses itu selesai, sugesti ini akan berlangsung kuat. Oke. Nah, gunakan kalimat sederhana dan langsung pada tujuan saat menasehati diri. Jadi, jangan buat kalimat yang bulat, yang rumit, yang kata kiasan, karena bawah sadar kita ini seperti anak-anak. Jadi, kasih dia kalimat yang dia bisa tangkap langsung maknanya. Oke. Setelah itu, imajinasikan hasil akhir yang diharapkan, sertai dengan emosi positif. Jadi kayak tadi nih, Agus nih pintar nih. Oh ya, si Agus nih pintar, senang belajar. Dia kalau belajar itu kayak sama seperti bermain senangnya. Dia belajar itu, dia sambil membaca. Setiap yang dia pelajari, dia membuat dia tambah pintar, sehingga dia jadi makin senang belajar gitu kan. Yang dilakukan kemudian apa? Duduk, merem sebentar, bayangkan diri kita ini sudah mencapai hal tersebut. Oh, kalau mencapai hal tersebut rasanya senang banget. Nah, pada saat itu terjadi, itu sebenarnya self-talk yang dilakukan itu positif. Itu memberi hasil gitu ya. Nah, setelah itu periksa lagi hasilnya. Periksa dengan perasaan, oh ya benar, ini nyaman untuk saya. Kalau nggak nyaman, apa yang harus dilakukan? Lagi lakukan dialog internalnya. Tapi kalau sudah nyaman, oh saya senang loh ini. Wah berarti ini saya pinter loh sekarang. Nah itu yang kita lakukan teman-teman. Nah kemudian setelah itu tulis. Yang saya suka lakukan adalah saya tulis dulu semua. Yang negatif, yang tidak bermanfaat, cara saya coret, saya hilangkan. Saya coret biasa pakai spidol atau pakai pulpen. Dengan tujuan apa? Memberitahu ke bawah sadar saya bahwa, oh ini saya tidak perlu loh. Saya sisakan yang positif-positif. Sudah itu saya susun ulang. Nah, ini akan menjadi sebuah skrip yang kemudian bisa ditanamkan kembali berupa sugesti. Oke. Nah, yang ketujuh, yakini hasilnya sedang berproses dan terwujud untuk Anda. Sebab kalau kita tidak yakin, maka bawah sadar pun akan menganulir hasil tersebut. Gitu ya. Yang kedelapan, bersyukur atau berdoa atas hasil yang sudah dicapai tersebut. Tujuannya apa? Ya seperti di awal tadi saya bilang bahwa bersyukur ini untuk memperkuat rasa mudita cita kita gitu ya. Itu memperkuat perasaan sayang, welas asih kepada diri kita sendiri. Ada riset di North Carolina yang menyatakan bahwa pada saat orang yang mempraktekkan welas asih kepada dirinya sendiri, ini akan membuat orang itu jadi merasa lebih optimis dalam menjalani hidup. Oke. Jadi apa yang disampaikan Sang Buddha itu benar sekali untuk kita bisa berwelas asih.
tidak hanya pada makhluk lain, tapi juga pada diri sendiri. Nah, kemudian yang kesembilan, yang paling penting dan terakhir dari rangkaian melakukan self-talk ini adalah praktikan, lakukan, coba. Karena tidak mungkin sempurna pada saat pertama atau kedua kali, tapi segala sesuatu itu perlu dilakukan secara berulang dan disempurnakan sehingga nanti hasilnya menjadi maksimal. Tapi kalau semua pengetahuan yang kita terima tidak kita praktekkan, itu tidak akan membuat diri kita bertumbuh. Jadi hal penting dari yang kita pelajari adalah mencoba untuk melakukannya. Demikian teman-teman, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan saya. Kita akan masuk ke diskusi, waktu saya berikan ke Bu Nina.